Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palopo. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pemenuhan gizi pada bayi. Yuk simak penjelasannya. Nah, di materi ini kami menjelaskan apa saja sih pemenuhan gizi pada bayi itu. Nah, yang pertama, mari kita mengetahui apa sih itu gizi. Gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan untuk mencapai tumbuh kembang optimal pada masa bayi dan balita. Nah, pertumbuhan dan perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh pemenuhan gizi sejak hamil, bahkan sejak calon ibu remaja dan stimulus sejak dalam kandungan. Selanjutnya ada gizi seimbang, di mana gizi seimbang itu adalah susunan asupan makanan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pada pemenuhan zat gizi yang diperoleh dari makanan sehari-hari harus memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal guna mencegah masalah gizi. Oke, untuk selanjutnya itu ada 4 pilar dalam gizi seimbang. Yang pertama itu ada konsumsi makanan dengan beraneka ragam. Yang kedua ada pola hidup aktif dan berolahraga. Yang ketiga itu ada menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dan selanjutnya itu ada menjaga berat badan ideal. Nah, pada 1000 hari pertama kehidupan itu pengasuhannya pada masa 1000 hari pertama kehidupan itu ada 270 hari pada masa kehamilan dan ada 730 hari masa setelah lahir sampai dengan usia 2 tahun. Itu merupakan periode emas yang sangat penting bagi perkembangan otak dan juga pertumbuhan fisik anak. Gizi seimbang yang ada di Indonesia digambarkan dalam bentuk tumpeng gizi seimbang atau biasa disingkat dengan TGS dan disesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia. TGS sendiri dirancang untuk membantu setiap orang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai dengan berbagai kebutuhan menurut usia seperti bayi, balita, remaja, dewasa, dan usia lanjut, dan sesuai juga dengan kesehatan seperti ibu hamil, ibu menyusui, aktivitas fisik, dan sakit. Nah, TGS terdiri dari beberapa potongan tumpeng, seperti satu potongan besar itu tergolong dalam makanan karbohidrat, potongan sedang dan 2 potong kecil yang merupakan golongan sayuran dan buah. Potongan kecil di atasnya yang merupakan golongan protein, hewani, dan nabati. Potongan terkecil di puncak yaitu seperti gula, garam, dan minyak yang dikonsumsi seperlunya. Potongan TGS juga dilapisi dengan air putih yang idealnya dikonsumsi 2 liter atau setara dengan 8 gelas sehari. Luasnya potongan TGS itu juga menunjukkan porsi konsumsi setiap orang per harinya. Karbohidrat itu dikonsumsi 3-8 porsi, sayuran itu 3-5 porsi, sedikit lebih besar dari buah. Sementara untuk buah itu dikonsumsi 2-3 porsi, serta protein hewani dan nabati 2-3 porsi. Konsumsi ini dibagi untuk makanan pagi, siang, dan malam. Kombinasi makanan perharinya perlu dilakukan. Dan untuk di bagian bawah TGS itu terdapat prinsip gizi seimbang yang lain, seperti pola hidup aktif dan berolahraga, menjaga kebersihan, dan pantau berat badan. Nah, di sini kita akan mengetahui apa saja sih unsur dalam kebutuhan gizi itu. Dalam kebutuhan gizi itu harus memenuhi 5 kelompok zat gizi dalam jumlah yang cukup, yang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral, dengan prinsip tidak berlebihan dan tidak kekurangan.
Nah, pada pemenuhan gizi bayi itu terdapat ASI eksklusif dan juga MPASI, yang dimana ASI eksklusif itu pemberian ASI atau air susu ibu sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan lain walaupun hanya air putih sampai bayi berumur 6 bulan. Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi UNICEF dan World Health Assembly atau WHA yang menyarankan pemberian ASI eksklusif, hanya memberikan ASI saja tanpa tambahan pemberian cairan ataupun makanan lainnya. Nah, selanjutnya, apa sajakah manfaat dari ASI eksklusif itu? Yang pertama itu ada mencegah terserang dari penyakit. Yang kedua ada mendukung perkembangan otak dan fisik bayi. Yang ketiga ada meningkatkan sistem imun bayi. Dan yang keempat ada mengurangi risiko alergi dan penyakit kronis pada bayi. Selanjutnya kita akan membahas makanan pendamping ASI. Apakah kalian tahu apa itu MPASI? Makanan pendamping ASI adalah makanan yang mudah dikonsumsi dan dicerna oleh bayi, atau makanan MPASI ini adalah salah satu makanan tambahan bagi bayi yang berusia sudah lebih dari 6 bulan. Nah, di sini WHO telah merekomendasikan prinsip dari MPASI itu. Bagaimana sih prinsip itu? Yang pertama itu ada menyusui tetap dilanjutkan secara on demand sampai anak berusia 2 tahun atau lebih. Yang kedua itu ada pemberian MPASI dengan memperhatikan prinsip responsive feeding, seperti tidak memaksa anak makan, berbicara dengan anak, serta adanya age contact. Yang ketiga ada menerapkan higienitas dan prinsip makanan yang sesuai. Yang keempat itu ada MPASI mulai diberikan saat usia 6 bulan dengan jumlah makanan yang sedikit dan ditingkatkan seiring bertambahnya usia. Yang kelima ada secara bertahap itu ditingkatkan konsistensi dan varietas makanan bayi. Dapat mengonsumsi pure, mashed, dan makanan semi-solid pada awal usia 6 bulan. Dan pada usia 8 bulan itu, bayi dapat diberikan finger food, yaitu makanan yang dapat dimakan sendiri oleh bayi. Bayi usia 12 bulan itu dapat diberikan makanan dengan tipe yang sama dengan makanan yang dikonsumsi oleh keluarganya. Hindari pemberian makanan yang dapat menyebabkan tersedak seperti kacang, anggur, dan sebagainya. Selanjutnya ada tingkatkan frekuensi makan anak secara bertahap. Frekuensi makan anak tergantung pada densitas energi makanan yang diberikan dan jumlah yang dikonsumsi setiap kali makan. Selanjutnya ada berikan makanan yang bergizi. Pemberian makanan yang beragam dapat membantu terpenuhinya kebutuhan gizi anak, seperti sayuran dan buah-buahan kayak vitamin A sebaiknya diberikan setiap hari. Dan selanjutnya ada tambahkan makanan pendamping ASI terfortifikasi dan suplemen vitamin dan mineral. Jika diperlukan, MPASI yang tidak terfortifikasi umumnya berasal dari tanaman plant-based dengan kandungan zat gizi yang terbatas, utamanya zat besi, zinc, dan kalsium. Dan selama sakit, tingkatkan asupan cairan dan perbanyak menyusui. Untuk penilaian status gizi itu sendiri ada 4 cara. Yang pertama itu antropometri, biokimia, klinis atau biofisik, dan makanan bergizi. Nah, maka dari itu, gizi dan kesehatan bayi maupun balita merupakan salah satu hak asasi anak. Periode emas itu dapat diwujudkan apabila pada masa bayi ini bayi memperoleh asupan gizi yang sesuai untuk tumbuh kembang optimalnya. Sebaliknya, apabila bayi pada masa ini tidak memperoleh makanan sesuai dengan kebutuhan gizinya, maka periode emas akan berubah menjadi periode kritis yang akan mengganggu tumbuh kembang bayi dan anak, baik pada saat ini maupun masa selanjutnya. Baik, itulah tadi penjelasan materi mengenai pemenuhan gizi pada bayi maupun balita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.